Berlatar di California, tepatnya di Gold Coast, terlihat Joe, pemilik taman marga satwa yang bernama Safari World, sedang memperkenalkan beberapa hewan yang dimilikinya kepada para pengunjung. Nampak anak kecil bernama Billy melihati satwa-satwa di sana bersama Cheryl dan Michael, orang tuanya. Yang sedang Billy lihat sekarang adalah harimau yang mempunyai nama Carla. Dan kabarnya si Carla ini 8 minggu yang lalu baru melahirkan 2 harimau lucu bernama Luna dan Sonny. Tapi 2 harimau tersebut tak terlihat karena kata Joe mereka sedang tidur. Billy kemudian melihat gadis cantik bernama Doreen, teman satu kelasnya. Dan Billy yang tertarik dengan bocah yang sedang membeli hotdog itu pun mulai mendekatinya. Namun Kobe, teman kelas Billy lain, tiba-tiba datang dan sedikit mengganggu. Kobe lalu berlagak seperti akan memberikan hotdog kepada Carla. Dan hal itu pun langsung dicegah oleh Joe. Mengingat harimau adalah hewan teritorial yang tak ingin daerah kekuasaannya dipegang orang lain. Next, tak berselang lama setelah Joe pergi, Tom dan Britt yang merupakan teman sekelas Billy juga datang. Di sana 2 bocah yang gatel itu mendekati Billy dan berlagak sok ingin jagoan di depan Doreen. 2 anak tadi mengambil paksa tas Billy, membuka resleting tas itu dan melemparkannya tepat di depan kandang Carla. Sementara itu salah satu petugas datang untuk membersihkan kandang Carla. Namun petugas tadi lupa menutup kandang tersebut. Dia yang lengah tak menyadari bahwa Luna, anak Carla, telah bangun dari tidurnya, kemudian dimik-dimik keluar kandang dan masuk ke dalam tas Billy. Setelah kandang selesai dibersihkan, petugas itu menutup kembali kandang Carla. Kemudian Billy yang kesal dipanggil orang tuanya yang mengajak pulang. Billy berjalan menuju mobil dan tak mempedulikan tasnya. Mike lalu mengambil tas anaknya dan saat dia mendekati kandang, terlihat Carla terus menghaum-haum tidak jelas seakan berkata, "Woi, anakku ada di situ, woi." Di perjalanan, Luna mulai keluar dari tas dan memainkan benda apapun yang ada di bagasi. Dia juga kemudian berdiri tepat di belakang kursi Billy. Merasa ada sesuatu di belakangnya, Billy pun menoleh dan dia begitu syok ketika melihat ada anakan harimau di mobilnya. Luna yang juga kaget langsung ngumpet karena takut. Sementara kedua orang tua Billy tak mempercayai ucapan anaknya dan menganggap Billy halu karena seharian telah berada di kebun binatang. Selesai memarkirkan mobil, Mike mencabut papan for sale yang ada di depan rumahnya. By the way, orang tua Billy ini masih ragu akan gak jadi menjual rumahnya atau tidak. Nah, sementara Billy sekarang sedang berpikir keras bagaimana caranya untuk memasukkan Luna ini ke dalam rumahnya. Kemudian dengan hati-hati Billy memasukkan harimau kecil itu kembali ke dalam tas. Nah, di kamar Billy memperkenalkan Luna kepada Buster, anjingnya. Billy mengatakan kepada Buster bahwa Luna ini akan tinggal bersama mereka selama beberapa hari ke depan. Serta bocah itu juga memperingatkan Buster untuk tidak memakan harimau kecil itu. Saai Billy. Di ranjang, Luna yang sedang rebahan tiba-tiba merasa tertarik ketika melihat seekor ikan ada di dalam toples. Diam-diam Luna turun dari ranjang dan berusaha untuk menaiki meja yang ada ikannya itu. Namun yang Luna tarik adalah taplak mejanya, hingga akhirnya membuat semua barang yang ada di meja pun ikut tertarik dan terjatuh. Buster yang mendengar suara bising pun langsung menggonggong, dan untung saja tak membuat orang tua Billy yang sedang menyiapkan makan malam datang. Secepat mungkin Billy membenahi meja tersebut, namun di sisi lain Luna telah mulai menjelajahi tempat-tempat lain. Buster yang melihat pun merasa geram dan terus menggonggong. Karena mendengar Buster menggonggong terus, akhirnya Cheryl dan Mike pun datang ke kamar Billy. Untung saja saat itu Luna sedang berada di kolong ranjang. Nah, di sini nih Buster merasa seperti telah dikambing hitamkan karena dia yang sebenarnya ingin menunjukkan sesuatu kepada majikannya, tapi malah dia yang dikeluarin dari kamar.
Setelah orang tuanya pergi, Billy langsung mencari Luna di kolong dan memindahkan Luna ke atas ranjang kembali. Nah, sementara Buster yang telah berada di luar tetap saja terus menggonggong di jendela kamar. Setelah itu, Billy melakukan panggilan suara dengan Kobe. Di sana, Billy minta tolong agar besok Kobe bisa ke rumahnya. Selesai melakukan panggilan suara, Billy kemudian mengelus-elus Luna dan membereskan kembali tempat tidurnya. Scene beralih di kebun binatang, nampak Carla sedang merasa stres karena anaknya hilang satu. Joe juga di sana merasa bingung mengapa Luna bisa hilang. Di rumah saat makan malam, Billy nampak menunjukkan wajah gelisahnya. Namun kedua orang tuanya itu tak mencurigai Billy sedikit pun karena menganggap anaknya ini tak nafsu makan karena sedang kasmaran dengan Doreen. Selesai makan, Billy membawakan semangkuk susu untuk Luna. Dia juga tak segan untuk mengajarkan Luna bagaimana cara minum di mangkuk. Namun saat Billy sedang mengajari Luna, Mike tiba-tiba datang. Untungnya saat itu Luna pas kebetulan sedang masuk ke kolong. Rupanya datangnya ayah ke kamar Billy ini karena dia ingin mengajari anaknya tentang bagaimana cara mendekati perempuan. Selesai ayahnya pergi, Will menaikkan Luna kembali ke atas ranjang dan mengajaknya tidur. Sementara di meja makan, nampak Mike sedang membahas ulang tentang pembicaraan anaknya yang terus menyangkut pautkan harimau. Balik lagi ke dalam kamar, kini Buster lama-kelamaan akhirnya mau juga dilendotin Luna. Namun saat mereka sedang asyik, Cheryl malah datang mengejutkan Billy. Luna dengan gercep dimasukkan ke dalam selimut. Setelah si ibu mengucapkan selamat tidur dan keluar kamar, Billy pun langsung membuka selimut yang menutupi Luna. Paginya di tempat yang berbeda terlihat Carla dan Luna sedang saling membayangkan hari-hari yang mereka habiskan saat masih bersama. Kemudian Luna yang bersama Buster diam-diam mendekati anjing tersebut dan akhirnya ngusel-ngusel. Gerakannya pun sama persis seperti waktu dia sama emaknya. Billy yang baru bangun mendapati Luna sedang nyenyak tidur bersama Buster. Billy kemudian membawa Buster keluar kamar sementara Luna tetap di tempat. Namun ketika Billy sedang sarapan ditemani ibunya, Luna tiba-tiba berhasil membuka pintu dan keluar. Billy langsung berteriak no kepada Luna yang akan masuk ke dapur. Berkali-kali Luna mondar-mandir, namun Billy akhirnya berhasil juga untuk menutup-nutupi harimau kecil itu. Setelah ibunya berangkat kerja, Billy menelpon Kobe dan bertanya, "Hey, lo jadi kesini kagak?" Dan beberapa saat kemudian datang Kobe lewat pintu belakang dengan keadaan susah karena sedang membawa banyak daging kaleng. Billy menyuruh untuk tidak bilang kepada siapapun mengenai rahasia ini. Dan tak lama setelah Kobe berjanji, Luna datang mendekati mereka. Awalnya Kobe merasa syok. Bocah suak ini mengatakan bahwa hal yang dilakukan Billy adalah sangat membahayakan. Namun lama-kelamaan bocah yang gemes sama harimau kecil itu pun mulai mengajak si Luna bermain. Di kebun binatang, Carla semakin tampak gelisah semenjak kehilangan anaknya. Dia bahkan tak doyan makan dan terus merenung. Dan Joe pun kelihatan kebingungan bagaimana cara dia untuk menemukan Luna kembali. Bahkan dia tak segan menyuruh asistennya untuk membeli Luna kembali kepada siapapun pelaku yang telah memperjualbelikan Luna. Di kamar, Billy menceritakan kronologi kenapa Luna sekarang ada di sini kepada Kobe. Dan sekarang mereka mulai berpikir tentang bagaimana caranya untuk mengembalikan Luna ke kebun binatang lagi. Billy juga yakin betul bahwa ibunya Luna pasti sangat merindukan anaknya ini. Next, mereka akhirnya memilih untuk pergi ke Safari World. Mereka yang akan pergi terlebih dahulu memasukkan Luna ke dalam peti. Namun belum lama saat dua anak itu pergi, Buster langsung menolong Luna yang sedang berusaha untuk keluar dari peti. Setelah berhasil, Luna keluar dari kamar dan mulai membuat kekacauan di rumah tersebut. Ya, mulai dari menarik taplak meja, naik ke sofa, mencahayain vas bunga, dan lain-lain. Di sana Buster mencoba menghentikan ketika Luna terus merusak bantal sofa.
Namun sepertinya hal ini tak membuat Luna berhenti melakukan kekonyolannya. Sementara di luar, Billy yang akan ke kebun binatang memutuskan untuk pergi dahulu ke taman kota. Dia lalu menemui Doreen yang sedang bersama teman-temannya. Selesai mengobrol, Billy yang mau pergi ditanya mau kemana oleh salah satu teman Doreen. Tapi Kobe malah yang ngejawab dengan berkata mau ke kebun binatang nih. Mengetahui hal tersebut, teman Doreen pun memberi informasi bahwa beberapa hari ke belakang ini kebun binatang sedang tutup. Karena punya usut nih, para hewan tersebut sedang pada najkal. Saat Billy akan pergi, Tom dan Britt tiba-tiba datang dan ya mereka berdua lagi-lagi mengusik Billy dan Kobe. Karena Billy terus diserang, akhirnya Kobe berkata, "Wait Tom, stop lu kalau lu gak mau diserang sama harimaunya Billy." Mendengar itu, Tom langsung berhenti menyerang Billy dan meminta kejelasan dari kalimat tersebut. Namun baik Billy maupun Kobe tak ada yang mau menjawab. Hingga akhirnya Britt berkata bahwa dua anak itu adalah pembohong terbesar sepanjang masa. Oke, lanjut, beralih ke rumah, terlihat Luna masih tetap saja mengacaukan keadaan. Dari dia yang masuk ke dalam mesin cuci, memecahkan TV, dan lain-lain. Karena lapar, Billy dan Kobe pun memilih untuk pulang. Di depan rumah nampak papan yang bertuliskan for sale telah kembali terpasang. Selesai memarkirkan kendaraannya, mereka berdua kemudian masuk ke dalam rumah. Namun apa yang mereka dapati? Di dalam, dua bocil itu pun merasa terkejut ketika melihat keadaan rumah sudah kayak kapal pecah. Dan saat mereka akan membersihkan, malah terdengar suara mobil Cheryl yang sedang parkir. Merasa buntu, akhirnya mereka berdua pun memilih untuk kabur, tapi harus mencari Luna terlebih dahulu. Di kamar, Kobe membungkus Luna menggunakan handuk. Dan saat mereka akan kabur, Cheryl masuk ke rumah bersama calon pembeli rumah ini. Namun ketika calon pembeli rumah melihat keadaan di sana sangat berantakan, akhirnya mereka pun langsung mundur alon-alon untuk ghosting. Billy akhirnya mendatangi ibunya. Sebelumnya dia memang telah berbagi tugas sama Kobe. Di sana Cheryl marah-marah ketika melihat rumahnya berantakan sekali. Nah, tapi Lur, Billy mengkambing hitamkan Buster. Dan dalam waktu yang bersamaan nampak Mike pulang lewat pintu belakang. Melihat rumahnya sangat berantakan, Mike pun merasa terkejut karena takut rumahnya itu kerampokan. Sementara Kobe kini diam-diam mulai kabur lewat belakang rumah sambil membawa Luna. Billy yang buntu dan tak memiliki alibi apapun lagi akhirnya mengajak kedua orang tuanya ke kamar. Di sana Billy lagi-lagi mengkambing hitamkan Buster. Ya, jadi diikat deh Buster di luar rumah. Beberapa saat kemudian Billy menemui Buster dan meminta maaf kepadanya. Kobe nampak bocah swag itu sedang menggendong Luna dan akan dibawanya masuk ke dalam gudang. Namun sayang sekali kegiatan Kobe ini telah diintai sama Tom dan Britt. Dan ketika Kobe masuk ke rumah untuk makan dan mengambil makanan untuk Luna, dua anak membagongkan itu pun diam-diam mulai beraksi untuk melancarkan aksinya. Sementara hewan yang akan diculik itu kini terlihat sedang muter-muter gak jelas. Scene berpindah di depan rumah, nampak Mike menemui Billy yang sedang bersama Buster. Namun tiba-tiba Buster lari karena tali yang mengikatnya tidak kencang. Sementara di belakang rumah Kobe, Tom sedang teriak ketakutan karena Luna tiba-tiba terlempar ke badannya. Lalu saat Tom dan Britt lari akan kabur, Kobe bersama keluarga Billy muncul secara bersamaan. Di sana Billy berterus terang bahwa selama beberapa hari kebelakangan ini dia telah memelihara seekor harimau. Billy juga menjelaskan kronologi mengapa Luna ada di tasnya, serta mengatakan juga bahwa bukan Buster yang memporak-porandakan rumah. Orang tua yang sebenarnya gemes sama tingkah anaknya itu pun kemudian mengajak Billy pulang.
Di rumah, Cheryl membantu Billy memandikan Luna sebelum dia dikembalikan ke kebun binatang. Sementara Meg menelpon Joe dan memberitahu bahwa harimau anak Carla ada di sini dalam keadaan aman. Setelah itu, Meg mengabadikan momen langka yang menyenangkan tersebut. Tak berselang lama, Joe datang ke rumah Billy. Di sana, Joe berterima kasih kepada Billy karena telah merawat Luna dengan sangat baik. Dan sebagai imbalan, Billy boleh meminta apapun kepada Joe. Di sana, Billy meminta tolong kepada Joe agar besok mau datang ke taman kota dan membawa Carla. Rupanya nih ya, kemarin Billy dan Kobe telah ditantang oleh Tom untuk membawa harimau betulan. Singkatnya, keesokan harinya, Billy, Kobe, Doreen, dan ciwi-ciwi lainnya telah sampai di taman kota. Tak lama, Tom dan Brit pun datang dan langsung menagih permintaan mereka. Joe lalu datang membawa Carla bersama pawangnya dan hal ini tentu membuat bocah yang gateli itu terkejut. Namun sebaliknya, hal ini membuat Doreen dan teman-temannya terpaku karena ini membuktikan bahwa Billy tak berbohong. Dan telah dipastikan Doreen juga menjadi terpikat sama Billy. Kemudian Billy mengenalkan Luna kepada ciwi-ciwi di sana. Dan beberapa saat kemudian orang tua Billy datang menemui Joe. Di sana mereka mengatakan bahwa ada sebuah vendor terkenal yang tertarik dengan Luna. Brand tersebut ingin menjadikan harimau kecil itu sebagai maskot di majalahnya. Mike menambahi katanya si perusahaan juga akan membantu Joe untuk menambal kerugian Joe kemarin. Joe pun sangat senang mendapati kabar baik tersebut. Kini akhirnya Billy menjadi bagian dari Safari World. Paginya terlihat Billy bersama teman-teman dan orang tuanya datang ke Safari World yang kembali dibuka. Terlihat kebun binatang itu ramai kembali setelah beberapa waktu lalu selalu sepi karena tutup. Akhir scene terlihat Billy dan Doreen tampil bersama Luna ditemani Joe di depan para pengunjung. Dan film pun selesai.